Nah, mungkin kalau dari Prabu sendiri itu kenapa sih penting adanya Prabu ini? Apalagi buat pelajar ataupun remaja? Oke, pertama itu selain tadi dikasih dia, Prabu itu juga hadir biar pelajar-pelajar seperti kita tuh aware gitu, terhadap peraturan-peraturan yang ada di DKI Jakarta, dari peraturan lalu lintas, dari peraturan-peraturan lainnya. Dan juga Prabu sendiri itu punya keistimewaan Kak. Apa tuh? Jadi pas dilantik kami itu diberikan ID card. Jadi nanti itu berisi scan. Kalau di scan bisa kami scan untuk bisa melaporkan jika ada tindakan-tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas gitu. Entah itu kita melihat ada misal kenalan remaja, ada bahan dikit, kami bisa melaporkannya. Mungkin teman Prabu bisa diambilkan dekatnya. Itu semacam privilege ya? Iya, betul sekali. Dan privilege ini yang tidak boleh disalahgunakan juga. Oke, menarik. Mungkin mau lihat? Izin ya? Iya. Jadi kalau fungsinya itu sebagai apa tuh kalau kita tahu tadi? Ya, jadi selain menjadi masalah sebaya, dari kami itu juga bisa membuat para pelajar ini tuh seperti inovasi gitu ya. Kalau misalnya itu ada peraturan-peraturan seperti ini di DKI Jakarta, terus kita tuh juga bisa ikut ambil dekatnya untuk kalau misalnya ada tindakan-tindakan pelanggaran itu kita bisa melaporkannya, terus kita juga bisa tahu. Dan kalau kita melihatnya lagi secara langsung, dan itu misalnya dilakukan oleh teman itu bisa kami lakukan edukasi. Jadi bisa langsung manggil Satpol PP di sini? Bisa? Iya. Itu kayak kantong Doraemon nggak? Pintu aja nih? Iya. Mungkin sih kedepannya ya. Oke, ini menarik juga karena mungkin kalau misalnya ada beberapa masalah-masalah ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, tentunya kita nggak bisa hadapin sendiri ya, dan membutuhkan orang-orang yang lebih profesional di bidangnya. Nah, mungkin ini bisa satu mungkin solusi juga ya, menarik juga ya sih. Tapi agak bahaya juga ya kalau misalnya ditelepon terus ya. Iya. Karena kalau misalnya kayak saya gitu melihat tawuran di tengah jalan, kan nggak mungkin aku sebagai karena aku pelaku aku harus langsung, kan nggak bisa. Oh iya. Ada aku antara aku terluka atau rumah sakit. Atau rumah sakit gitu ya. Nah, kode inilah yang menjadi penyelamat gitu. Dia nanti Satpol PP yang mengurus hal tersebut gitu. Menarik idenya. Mungkin aku pengen tahu nih Pak, kenapa sih bisa ada muncul ide seperti itu Pak di Prabu ini? Ya, jadi pertama karena fungsinya melindungi masyarakat. Iya. Jadi kita buat program, kalau tidak ada benefitnya terhadap pelajar, saya yakin pelajarnya juga nggak tertarik dalam programnya. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan yang didapat oleh teman-teman Prabu yang ada di DKI Jakarta yang sekarang jumlahnya 2.500. Wah, banyak ya Pak. Terus dengan pendampingan harapannya nanti kalau misalnya ada anak Prabu lagi jalan tiba-tiba ada pemarahan, apa nanti langsung dipekan kita, nanti kita akan tindak lanjutin. Oke, itu menarik banget sih Pak. Karena emang mungkin para remaja sendiri punya masalah-masalah tersendiri, tapi mungkin ini juga salah satu pertanyaan Pak. Seandainya teman-teman Prabu meskipun melihat penyimpangan tersebut dan tidak berani melakukannya, mungkin karena ada faktor dari temannya yang mengancamnya ataupun hal lainnya, itu gimana Pak? Jadi sejauh ini kami memang selalu datang ke sekolah itu untuk melakukan pendekatan secara personal dengan teman-teman Prabu. Saya juga sering ngobrol, sering diskusi dengan anak Prabu yang ada di DKI Jakarta ini. Harapannya apa? Harapannya kita bisa langsung mendapatkan informasi, karena biasanya kan ada anak sekolah yang seperti yang sudah disampaikan enggan untuk melaporkan karena apa? Karena kehancuran lingkungan. Tapi dengan dari Prabu ini bisa dekat dengan kita secara langsung nih, bisa langsung melaporkan kepada kita, dan kita akan memindahkan dirinya secara silent. Oke, tenang aja. Iya kan, agak misterius ya Pak. Oke, menarik. Kalau dari Pianka-nya ini kira-kira menurut Pianka solusi tersebut tuh efektif gak? Atau mungkin Pianka udah pernah nyoba? Kalau untuk yang telepon itu belum sih ya. Oh belum. Coba sekarang boleh nggak? Aduh, jangan gitu. Kalau dari aku sendiri tuh program dari Prabu itu benar-benar diberikan banyak. Kalau dari aku sendiri sebagai anggota Prabunya gitu, aku tuh jadi anggota Prabu itu kan label gitu ya. Terus sebagai pembatas untuk kalau aku ingin melakukan tindakan sesuatu.
kayak misal aku males nih, aku pengen kayak gini, itu kan itu masuk ke dalam namanya misalnya kenakalan remaja. Iya. Nah, itu tuh menjadi pembatas, menjadi pengingat kalau misalnya aku tuh prabu gitu, aku menjadi contoh, aku yang dicontoh malah aku yang dicontohkan yang tidak baik Iya, gitu. betul banget. Dan nah label itu tuh yang nanti akhirnya sama teman-teman aku juga, dan teman-teman aku juga bisa ikut mencontoh juga. Jadi kayak secara tidak langsung walaupun dia bukan anggota prabu, dia kebagian benefitnya gitu, dia bisa menjadi pembatas gitu, melakukan satu-satu tindakan penyimpangan. Oke, menarik. Nah di sini aku pernah dengan isu-isu yang mungkin sedang viral atau pernah terjadi itu adalah terkait dengan KS atau kekerasan seksual. Nah ini tuh mungkin masih ranahnya Prabu dan Satpol PP juga nggak ya? Kekerasan seksual. Jadi dari tahun 2021 ya, sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta ini punya program terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, kita memang berkolaborasi bersama beberapa stakeholder dari teman sebagai Satpol PP, DPP, Distrik. Nah, terkait dengan kekerasan seksual ini, kita biasanya menanganinya secara silent balik lagi, karena tidak mungkin di media, mungkin penanganannya secara terbuka. Biasanya kita tangani secara personal tanpa mempublikasikan kegiatan-kegiatan penanganannya, karena terkadang memang Satpol PP ini banyak tugasnya, tapi nggak semuanya tersampaikan ke media. Hal seperti ini kayak penanganan kekerasan seksual, penanganan terorisme, hal itu kan sebenarnya nggak bisa disampaikan. Mungkin kalau boleh nih Pak, mungkin dalam proses penanganan masalah terkait dengan KS ini Pak, terkait dengan perlindungan korban ataupun terkait dengan hukuman untuk si pelaku, boleh nggak Pak diceritain mungkin luarnya atau sedikit aja? Jadi misalnya kita ada mendapatkan pelaku kekerasan seksual, kita biasanya pertama akan serahkan pelakunya ke polisi. Yang menangani tentang kekerasan seksual, kita akan koordinasi ke sana, dan untuk korbannya biasanya akan kita mendampingi di DPRPC. Kalau dari Satpol PP biasanya kita akan melakukan pendampingan pemantauan, pendampingan terhadap korban, dan juga nantinya kita akan bantu untuk kepada kepolisian untuk si pelakunya. Karena ranahnya kan biasanya ke pidana atau seksual. Nah, karena ini termasuk juga dalam ranah pidana nih Pak. Nah, si pelaku seandainya adalah masih di bawah umur ataupun masih anak-anak, kan ada juga undang-undang perlindungan anak nih Pak. Nah ini gimana nih Pak? Karena saya pun nggak ada kesal juga nih Pak kalau misalnya dia kalau pelaku KS itu adalah anak-anak, karena dia masih bisa dilindungi oleh undang-undang anak. Nah, itu kan padahal tetap pun juga korban merasa nggak adil, nggak fair juga. Mungkin ada Bapak? Jadi kalau dari pidana yang saya tahu memang ditanganinya oleh unit PPA anak. Iya. Jadi memang ada unitnya sendiri yang menangani kasus-kasus yang untuk kategori anak di bawah umur. Penanganannya pasti beda, hukumnya juga pasti beda. Yang saya tahu, setiap pelaku kejahatan di usia anak itu harus diberikan pendampingan. Kenapa? Karena ini terkait dengan masa depannya. Jangan sampai nanti dia diperlakukan seperti orang dewasa, dia kehilangan masa depannya setelah masa hukumannya selesai. Pelakunya akan beda. Oke, menarik. Mungkin dari Vianka nih, kalau Vianka sendiri pernah nggak sih mengalami atau di sekitar Vianka ada kenakalan yang menurut Vianka itu udah melewati batas wajarnya? Nah, dari situ mungkin Vianka punya pandangan hal lain tersebut dan ingin melakukan ke Satpol PP ini tuh, ada nggak punya sekitar PP itu? Kalau mungkin topik yang sering terjadi di remaja itu pergaulan bebas ya. Karena pergaulan bebas itu kan cukup topik yang sangat ketat gitu dalam remaja, karena banyak banget remaja sekarang itu yang menormalisasikan terkait dengan perencanaan dan lain sebagainya, padahal tanpa mereka tahu bahwa mereka itu sendiri bisa membawa dampak buruk, dan yang seperti yang sering banyaknya itu ya akhirnya mereka melewati batas itu, dan akhirnya yang dirugikan tidak hanya satu pihak tapi kedua pihak juga, dan itu juga tidak hanya mencoreng nama baik mereka tapi juga mencoreng nama baik
kedua orang tua mereka juga. Jadi banyak pihak-pihak yang kesana. Nah kalau dari aku sendiri tuh berharap banget untuk mungkin kedepannya ada tindakan-tindakan terkait hal tersebut biar stigma-stigma itu tuh tidak terus menempel Iya, pada remaja, karena kesannya remaja-remaja yang tidak menormalisasikan hal tersebut anggap sebagai kubu yang lain, dianggap sebagai entitas yang lain gitu. Padahal yang kami lakukan itu ya benar gitu, karena kami ingin menghindari batas-batas itu agar tidak dilewati gitu. Oke, kadang kita juga sebagai remaja pun kalau misalnya menganggap hal tersebut adalah salah, kadang malah kita yang salahin ya. Ya, betul. Emang dunia sudah terbalik. Iya. Ngomongin soal terkait dengan normalisasi nih Pak. Yang paling dekat banget dengan aku nih saat ini adalah rokok, Pak. Dari rokok ini pun bahkan anak-anak SD ataupun TK itu udah megang puntung rokok nih Pak. Dan ini tuh sebenarnya adalah salah satu hal yang cukup merugikan juga kalau untuk negara. Kayak misalnya salah satunya adalah terkait dengan faktor-faktor penyakit akibat dari rokok ini Pak. Kan ada nih Pak yang bilang kalau merokok itu tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah penyakitnya. Nah tapi kan itu malah misleading juga ya Pak, misinformasi juga. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri Pak, terkait dengan regulasi merokok, Bapak ada tangan juga nih Pak? Jadi kalau dari regulasi merokok ada perbedaannya tentang kawasan merokok. Iya. Jadi Pemprov DKI Jakarta ini punya peraturan tentang kawasan merokok. Jadi kalau dulu kan kawasan dilarang merokok. Jadi kalau sekarang tanpa rokok. Jadi nggak boleh ada sama sekali. Nggak ada sama sekali rokok yang ada di salah satu tempatnya. Kalau dulu kan nggak boleh merokoknya, tapi rokoknya ada. Kalau sekarang ini ya kawasan merokok. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah salah satunya memberikan kenyamanan, nah, sampai nantinya masyarakat ini bebas banget nih, ada yang merokok tapi sebenarnya anak kecil. Iya. Dan salah satu memang penilaian kota layak anak. Penilaian kota layak anak ini salah satunya adalah indikatornya adalah HTR ini, Kawasan tanpa rokok itu salah satu indikatornya apa aja tuh Pak untuk mereka? Jadi contoh misalnya di dalam satu sekolah nih, sekolah ini termasuk kawasan yang tanpa rokok, tidak boleh ada satupun ruangan yang disediakan ruangan merokok. Kan kalau dulu kan kita masih sering melihat di dalam satu contoh misalnya ke pusat perbelanjaan, ini ada ruangan khusus merokok. Nah sekarang ini tidak boleh lagi ada ruangan seperti itu karena masuk di dalam kawasan. Oke. Kalau untuk penjualan dan pembelian rokoknya itu sendiri Pak? Oke. Jadi kalau terkait penjualan, ya balik lagi sebenarnya kita berharap seluruh penjual-penjual rokok ini bisa lebih selektif dalam menjual barang dagangannya. Nah, kami dari Satpol PP ini punya program yang namanya Satpol PP sama sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya kita mau patroli ke sekitar sekolah. Biasanya ada warung-warung gitu. Iya, warung yang jualan. Nah itu biasanya kita tegur. Kalau memang ternyata mereka menjual ke anak-anak sekolah, anak-anak di Bogor kita tegur. Termasuk anak-anaknya kalau memang ternyata terbukti merokok, ya kita akan membawa ke sekolah untuk nanti dilakukan pembinaan dari pihak sekolah. Penjagaan itu yang memang secara rutin dilakukan dalam program salah satunya yang satu sekolah. Oke, itu berarti rutin atau gimana Pak? Ya, itu rutin dilaksanakan sama Satpol PP yang ada di kecamatan, kelurahan. Jadi mereka rutin sejakarta setiap hari. Ya, mereka melaksanakan itu salah satunya itu. Ada banyak sih rangkaian kegiatan, tapi salah satunya itu. Oke, menarik Pak. Mungkin boleh Pak mampir kadang-kadang ke sini Pak. Iya. Oke. Nanti dikasih tahu saya di titiknya di mana. Oke, siap Pak. Oke, balik lagi ke Vianka nih. Kalau Vianka sendiri, menurut Vianka itu sekarang tuh dari pengalaman Vianka di Prabu nih, ada nggak pengalaman yang bikin ternyata wah banget jadi pelajaran aktif nih? Jadi Prabu yang keren lah pokoknya. Beberapa itu beda-beda ya, seperti ini. Iya. Bisa podcast dengan Pak Alvin. Iya, betul. Sama saya ya. Salah satu
benefit yang bisa aku dapetin gitu sebagai anggota Prabu di masa saya itu juga yang kedua itu yang wah banget itu ketika pertama kali pelatihan itu kami sudah dilatih sebelum Pak Gubernur Oh, langsung gubernur. langsung gitu, dan itu kami merasakan Pak Gubernur itu melakukan pendekatan dengan para pelajar yang di sana. Terus yang ketiga, ya tadi itu benefit terkait dengan kurikulum kami itu merasa bahwa wah akhirnya tuh aku bisa ikut langsung gitu, walaupun tidak menertibkan secara langsung, tapi bisa menjadi perpanjangan tangan tadi. Iya betul banget. Ya, dan kalau misalnya aku tuh kadang suka gitu kalau misalnya melihat kan Prabu itu dikenal sebagai duta kebijakan kebijakan umum terkait dengan biasanya tuh kalau ada yang ngomong sama sembarangan itu kan melanggar peraturan kan. Iya. Dan kalau misalnya aku itu pungut sampah itu tuh aku merasa kayak aku ini jadi anggota Prabu beneran gitu. Iya. Walaupun itu tuh dan stigma itu ternyata menempel juga ke teman-teman aku. Jadi kalau aku itu pungut sampah atau aku melakukan tindakan-tindakan positif itu kayak ini anak Prabu gitu. Jadi secara tidak langsung itu membawa nama baik dari Prabu itu juga. Oke, keren. Berarti dari adanya Prabu ini justru malah mengubah Fianka ke arah yang lebih positif lagi. Benar. Dan apalagi bisa memberikan contoh ya tentunya pada teman-teman yang lainnya. Oke. Sebenarnya menarik banget dan pembahasan kita tuh banyak banget terkait dengan kenakalan remaja. Kayak misalnya tadi terkait dengan kesalahan, terkait dengan kekerasan seksual, ataupun juga terkait dengan tawuran atau yang sebagainya. Dan itu sebenarnya pengen banget sih sebenarnya kita tuh sebagai remaja pun bisa ikut kayak mungkin sebagai privilege dari Prabu nih Pak. Kalau misalnya kita melihat hal-hal yang tidak atau sudah menyimpang, kira-kira kita bisa melakukan kemana? Yang pertama, tergantung. Menurut Prabu ini lebih nyamannya kemana dulu? Ukur. Kalau memang ternyata menurut teman-teman Prabu ini lebih nyaman ke dulu, mereka bisa lakukan dulu. Tapi kalau ternyata memang lebih nyaman itu kita, bagaimana nyamannya saja. Karena nanti intinya sih sebenarnya segala permasalahan itu bisa kita carikan solusinya. Harapannya sih. Harapannya semoga ya Pak. Dan kalau misalnya dari orang umum nih Pak, kalau dari kita kan yang bukan Prabu nih Pak, gimana nih Pak Caranya kalau ketemu hal-hal negatif itu Iya betul. melalui program Satpol PP Sahabat Sekolah. Jadi Satpol PP Sahabat Sekolah ini nanti akan ada anggota Satpol PP yang akan datang ke guru piket, ke kepala sekolah, mereka akan koordinasi tujuannya buat apa? Tanya kebutuhan dari pihak sekolah apa aja sih di sini, apakah memang ada gangguan-gangguan terkait dengan tabung, nanti kita berikan solusinya atas permasalahan tersebut, ataupun memang kita bisa memberikan pendampingan terhadap event-event di sekolah. Jadi masing-masing sekolah ini kan kadang-kadang suka buat acara pensi ya, pensi SMA juga kan keren-keren ya, dengan artis itu biasanya banyak. Nah kita bisa memberikan pengamanan melalui program tersebut. Jadi harapannya nanti kita memberikan solusi terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan pelajar, dan yang perlu digarisbawahi adalah itu semua gratis, jadi tidak ada dirinya sama sekali. Jadi pelajar-pelajar Jakarta kalau punya event sekolah boleh di pintu parkir kita nanti kita berikan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Itu kita bisa menghubunginya langsung lewat sekolah atau bisa langsung DM IG-nya Bapak? Boleh DM. Jadi Satpol PP kan ada di tingkat kelurahan, di kecamatan, di kota, dan sampai di tingkat provinsi. Boleh banget langsung misalnya mau ke kelurahan, boleh ke kantor kecamatan, misalnya Satpol PP yang terdekat nanti bisa ditindaklanjuti. Atau kalau misalnya malas jalan, boleh aja DM ke sosmednya Prabu, dari Jakarta atau ke Satpol PP DKI. Oke, akan kita follow up untuk event-event tersebut. Oke, menarik banget Pak. Oke, mungkin banyak banget permasalahan-permasalahan terkait dengan para remaja, dan tentunya kita pun sama-sama pengen mencari solusinya di dalam masalah-masalah tersebut. Dan banyak banget pun remaja-remaja yang mungkin sulit untuk mengungkapkan apa yang pengen diungkapkan atau diekspresikan. Dan salah satunya adalah dengan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan juga melalui pendekatan teman sebaya nih. Mungkin terakhir nih Pak, terakhir juga nih Bianca. Kalau boleh titip pesan buat pelajar Jakarta yang mungkin ngerasa menakal itu biasa aja, nakal itu kayak normal, itu boleh nih Pak? Boleh banget. Jadi yang pertama, teman-teman pelajar Jakarta ini harus tahu bahwa
setiap hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau memang sudah siap atas konsekuensinya silakan. Kalau mau merusak masa depannya silakan. Dan mungkin nanti kalian. Karena nantinya jangan sampai di saat teman-temannya yang sesuai on the track pada jalurnya yang mereka belajar, mereka mengejar prestasi di masa tuanya, mereka jadi orang yang sukses dan kalian nanti akan jadi penonton, ya silahkan. Jadi menurut saya sih itu semua pilihan ya, pilihan dari teman-teman sekarang mau jadi orang yang sukses atau mau jadi penonton orang sukses. Oke, dalam ya Pak, pesannya luar biasa. Dari Bianca, boleh? Oke, kalau dari aku sih mirip-mirip sih ya Kak. Yang pertama pas benar tuh, apa yang kalian lakukan itu punya konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kalian pun merasa nakal itu adalah hal yang wajar, iya, nakal itu memang hal yang wajar. Tapi kalau misalnya kalian menormalisasikan kenakalan itu, kalian sendiri yang akan rugi nantinya. Kalian yang akan mungkin kalian belum merasakan dampaknya, tapi kalian bisa merasakan dampaknya itu nanti setelah kalian dewasa atau mungkin semasa kalian tua, karena pasti kenakalan-kenakalannya itu akan kalian sesali suatu saat nanti. Dan mungkin kalau misal kalian melihat dan kalian merasa ada rasa-rasa untuk berubah, silakan ikuti kata hati, karena hidup itu tentang apa yang kalian pilih, dan kalau yang kalian pilih itu sudah buruk dari awal, maka kedepannya juga akan terburuk. Oke, terima kasih. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin butuh tempat cerita atau pengen banget ngerasa kehidupan teman-teman pengen berubah, buat mungkin kita bisa curhat bareng ya Pak. Boleh kepada Prabu, boleh ke Pikir Katarsis, ataupun juga ke genre, atau mungkin yang pengen lebih akui lagi. Kita pun punya stakeholder yang sama nih Pak, yaitu Mobil Sapa. Itu kalian bisa hubungi melalui DM ataupun menghubungi DM Instagram dari DPAPP Jakarta. Gitu, mungkin gitu saja. Dan terakhir, boleh kita salam genre terakhir Pak? Boleh. Salam genre. Salam. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bianca. Dan mungkin kita ingin memberikan apa ya itu bahasanya, apresiasi kepada Bapak dan juga kepada instansi Bapak terkait itu. Boleh Bapak di mobil. Pada teman-teman yang mungkin bisa membantu, boleh. Bapak boleh berdiri depan? Iya. Mau selesai. Teman-teman, boleh kesana nggak? Yang mana ya? Oke. Oke, terima kasih. Moga Mas Daniel. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Bianca, dan mungkin itu cukup sekian dari podcast Biru Katarsis, dan semoga itu bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman remaja butuhkan, dan salam genre. Terima kasih, see ya!